Tiongkok saat ini mulai merasakan new normal atau kondisi normal yang baru pasca lockdown akibat pandemi virus corona. Dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Johari Oratmangun. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas Yuda, Mbak Lady, apa Iya. kabar? Kabar baik nih, Pak Jo. Nih, Ciao An ya, Ciao An ya. Ni hao. Wohen hao. Bisa lah Pak ya sedikit-sedikit Iya. nih. Pak, jadi gimana nih Pak tentang kondisi new normal di Tiongkok? kalau di Tiongkok sudah mulai membaik ya, mungkin sudah 75% back to normal. Kalau kondisi terakhir mungkin saya informasikan saja sampai kemarin ini semalam itu yang confirm itu kan tinggal 148 seluruh Tiongkok itu. Wow. Lalu terus di Beijing sendiri tinggal 6. Jadi ya sudah back to normal, sudah 19 provinsi yang zero. Jadi nggak ada kasus lagi. Begitu kurang lebih. Nah, kalau di Beijing sendiri udah tapi keluar kita masih tetap harus menggunakan masker, menjaga jarak, restoran sudah buka dan lain-lain, mal-mal dan lain-lain. Practically sudah almost return to normalcy, sudah kembali ke normal lah. Dengan new normal, dengan batasan-batasan yang kita sepakati bersama dan dianjurkan oleh pemerintah. Kira-kira Termasuk begitu. jam operasional begitu Pak? New normalnya itu jam operasional terkait dengan fasilitas-fasilitas umum? Sudah berjalan normal semua. Sebenarnya sejak 1 Mei kemarin hari buruh, tetapi di situasinya itu sudah semakin membaik. Kalau di Hebei sendiri dan Wuhan itu kan sejak 8 April, karena dulu yang di lockdown kan Provinsi Hebei yang ibu kotanya Wuhan. Kalau di provinsi-provinsi dan kota-kota lainnya itu sama seperti kita sekarang dengan degradasi yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau Beijing adalah ibu kota sendiri, Pak, apakah memang terlihat perubahan cukup signifikan dengan konsep new life-nya ini? Apakah memang orang-orang masih bisa beraktivitas layaknya sebelumnya, ataukah tadi social distancing tetap ada, kemudian ada pembatasan kerumunan, lalu apakah kantor ada pembatasan jam kerja seperti itu, Pak? Secara signifikan ada perubahan tidak, Pak? Kalau perubahan secara signifikan itu ada, tapi disesuaikan dengan pola hidup baru after COVID-19 ya. Jadi misalnya contoh sekarang kan working from home itu kemudian jadi sesuatu yang akhirnya jadi biasa begitu. Jadi sebagian besar perusahaan juga ya, apalagi yang terkait dengan digital ya sudah karyawannya itu tetap working from home dengan menggunakan fasilitas-fasilitas internet yang ada, dan di sini kan sudah 5G. Jadi sangat-sangat cepat, high speed ya. Itu yang terjadi. Kemudian kerumunan sudah ada tetapi dibatasi. Misalnya contoh objek turis sudah dibuka. Kalau dulu misalnya Forbidden City, kota terlarang itu bisa menerima 80.000 orang sehari. Nah itu mulai dibuka perlahan-lahan, mulai start dengan 5.000, nanti naik lagi. Nah sekarang seperti itu. Manfaatnya kemudian lalu objek-objek turis yang dulu jarang dikunjungi ya sudah dikunjungi oleh kebanyakan orang pada saat hari buruh kemarin dan pada saat weekend. Kalau restoran-restoran misalnya itu rata-rata sudah buka semua, tetapi misalnya daya tampung 100, waktu mulai awal Mei itu hanya boleh menerima 50. Sekarang naik boleh menerima 75 orang. Jadi satu meja yang dulu hanya bisa 3 orang, sekarang sudah bisa satu meja 4 orang. Jaraknya 1 meter, 1,5 meter dari meja yang satu ke meja yang lain. Kalau public transportation itu buka terus. Kira-kira begitu, Mas, Iya. Mbak. Kalau dilihat dari dunia hiburan Pak, apakah juga ada konsep baru seperti kalau misalnya di Abu Dhabi ini kan ada drive-thru begitu ya kalau nonton bioskop sekarang dari dalam mobil. Nah kalau di Tiongkok ini seperti apa, dan juga terkait kemacetan di sana, apakah memang tampak sudah berkurang atau sudah ramai seperti biasanya begitu? Malah kalau menurut saya macetnya udah sama lagi. Oh, sudah sama Mungkin ya, jadi karena tidak ada ini ya perubahan begitu ya?
mungkin karena kan selama ini kan working from home dan semua di rumah, jadi orang euforia menikmati dibukanya lagi ini jadi pada keluar semua kan. Weekend kemarin saya coba keliling-keliling ya sudah penuh semua begitu. Jadi ya memang mungkin masih ingin menikmati lagi situasi terbuka lagi begitu, bisa ke jalan lagi. Dan tentunya karena selama ini working from home dan lain-lain, aktivitas minim, jadi ya udara bersih. Jadi orang ingin menikmati udara bersih juga. Ya, ini terkait dengan adanya second wave Pak, atau gelombang kedua serangan virus corona. Lalu bagaimana pemerintah Tiongkok mengantisipasi ini, dan warga sendiri dengan kesadaran sebelumnya sudah pernah terpapar virus corona, apakah mereka juga menerapkan langkah-langkah yang jauh lebih strategis, lebih antisipatif Pak? Memang di sini tingkat disiplinnya tinggi ya, karena semua menjalankan itu dan ya berhasil sekarang lah kurang lebih seperti itu. Kalau second wave itu ya mereka, karena second wave kadang diartikan juga kan imported case yang datang-datang belakangan, yang dulu kan libur. Karena pas mulai kejadian itu kan di sini sedang libur tahun baru Imlek ya, jadi pada kembali semua sekarang. Nah rata-rata itu kemudian kalau diindikasikan terkena COVID, mereka langsung di rumah sakitkan begitu, dimasukkan ke rumah sakit. Kalau yang enggak, lalu masih berlaku itu karantina mandiri. Misalnya contoh saja ada beberapa staf KBRI yang pada saat yang lalu spouse-nya kembali ke Indonesia. Pada saat di sini sedang puncak-puncaknya, itu spouse dan anak-anak kembali ke Indonesia. Sekarang mereka kembali, ya sudah harus 14 hari plus 7 hari, jadi total 20 hari karantina mandiri di apartemennya masing-masing dan diawasi. Oke. Nah, kami juga penasaran nih Pak, dengan hospitality ini kan, dunia hospitality ini seperti mati suri. Nah, bagaimana dengan yang ada di sana, dan juga bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia di sana? Apakah juga KBRI sudah memberikan bantuan bagi mereka yang terdampak, Pak? Kalau pertama yang WNI dulu ya, itu sejak awal sudah kita lakukan itu. Di sini WNI total itu ada sekitar 15 ribuan lah pada saat Desember. Kemudian karena liburan banyak yang pulang, dan sebagian besar kan mahasiswa di sini. Jadi yang ada di sini itu sekitar 1.700-an. Nah sejak awal pada saat itu, selain tentunya kita mengevakuasi yang 238 di Wuhan pada saat itu, yang masih ada di sini rata-rata juga itu tinggal di asrama kampus. Jadi kita mengirimkan ke mereka pada saat itu kan masker sangat dibutuhkan. Kita kirimkan masker, kita kirimkan vitamin. Kalau yang butuh logistik kita provide, kita komunikasi dengan mereka, karena itu juga salah satu yang penting ya, terus berkomunikasi untuk semua menjaga semangat begitu. Jadi syukur alhamdulillah, puji Tuhan, mereka tidak ada satupun warga negara Indonesia, dan mudah-mudahan tidak akan pernah itu yang terkena COVID-19 di seluruh Tiongkok ini. Jadi sampai sekarang pun kita berkomunikasi, apalagi dalam masa Ramadan ini, tentunya kita harus berkomunikasi terus. Mereka ada kangen makanan-makanan khas Indonesia, apalagi Indomie, ya kita kirimin begitu. Kalau yang di Beijing, setiap Jumat kita kirimkan rendang dan lain-lain untuk buka puasa. Nanti juga pada saat perayaan Idul Fitri kita akan kirimkan juga ke mereka, karena kan belum bisa kita ke tempat-tempat untuk beribadat, khususnya untuk ke sholat Jumat, untuk sholat Id dan lain-lain. Terkait hospitality Pak, seperti apa Pak protokolnya? Oh, kalau maksudnya hospitality apa? Tentang pariwisata di dalam perhotelan, kemudian juga resort-resort di sana. Oh, oke. Kalau hotel-hotel sudah mulai buka lagi, karena sini kan travel antar kota kan sudah bisa, kegiatan-kegiatan bisnis sudah mulai lagi. Memang belum fully recover, tapi saya sendiri sudah ke berbagai hotel, misalnya beberapa duta besar juga sudah biasa buat acara gathering sama-sama, tapi maksimum kita hanya bisa 6 orang begitu. Ya, kita ke hotel, kita juga
diundang via hotel di sini untuk datang ke hotelnya untuk saksikan bahwa mereka sudah buka lagi, sudah okupansi mulai ada lagi, restoran di hotel sudah buka lagi. Cuma itu tetap kita harus ke sana, misalnya masuk ke hotel atau masuk ke pasar tradisional, bahkan ke mall dan lain-lain, ke restoran. Itu kita pertama diukur suhu badan, temperatur, kemudian mereka provide kita untuk hand sanitizing, itu hand sanitizer, cuci tangan, lalu kemudian kan ada aplikasi. Nah, aplikasi itu aplikasi kita yang ada di scan, jadi mereka tahu persis movement kita dan movement dari warga Beijing di sini ini kemana saja. Jadi nanti apakah kita pernah ke red zone, nanti kelihatan di situ kita pernah ke red zone, jadi terus pemeriksaan lebih teliti dan lain-lain. Jadi sudah hospitality sudah mulai bergerak lagi, tetapi tentunya dengan batasan-batasan yang kita sepakati bersama yang saya sebutkan tadi. Baik, terima kasih sekali perbincangannya pagi hari ini Pak Jo. Mudah-mudahan menginspirasi juga bagi Indonesia untuk mengadopsi New Life versi Tiongkok, di mana kita juga harus tertib, disiplin, dan juga peduli pada kesehatan diri pribadi maupun keluarga dan lingkungan. Selamat bertugas kembali Pak, terima kasih Pak.